Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kami yang bermanfaat bagi kehidupan kami dan berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma unsurna wal muslimin khasatan al-madhlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha wa aslih wulata umurina wahfadna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan seluruh saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah jaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kajian rutinlah yang merubah seseorang, atau yang lebih tepat rutinitaslah yang merubah seseorang. Al khairu adah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu rutinitas. Kebaikan itu rutinitas. Oleh karena itu para ulama mengatakan man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan fokus terhadap satu titik, maka dia akan tumbuh. Bibit seunggul apapun, kalau ditanam ke satu titik, lalu 3 hari kemudian digali, lalu dipindahkan ke titik lain, lalu ditanam lagi, lalu 2 hari kemudian digali, lalu dipindahkan ke titik lain, maka akan mati dan tidak akan tumbuh. Itulah pola kehidupan. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin berkembang, maka kita harus konsisten di satu titik sehingga kita akan tumbuh dan berkembang di titik tersebut. Dan semua hal itu butuh waktu. Jadi makanya kata para ulama seperti Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, bahwa keberkahan ilmu itu adalah ketika konsisten dikaji sampai kitabnya selesai. Makanya salah satu kaidah para ulama adalah salah satu keberkahan ilmu, artinya kalau kita ingin ilmu kita berkah, maka saat kita membahas sebuah kitab atau kurikulum, maka selesaikan kitab itu. Dan artinya diantara maknanya kalau kita bisa menyelesaikan sebuah kitab, itu artinya kita rutin dalam mengkaji kitab itu, konsisten dalam satu titik, maka disitulah perubahan akan terjadi. Namun tantangannya adalah bahwa ketika kita fokus terhadap kajian rutin, kalau tantangannya adalah kehambaran gitu loh. Karena kaidah mengatakan kathratul misas tumitul ihsas, bahwa seringnya berinteraksi, seringnya bertemu itu akan mematikan rasa, akan mematikan sensitivitas, nggak sensitif lagi, nggak ada rasanya, hambar. Nah itulah PR banyak kita, dan itulah yang menyebabkan kenapa di banyak tempat kajian tematik atau kajian tabligh akbar
lebih menyedot massa atau lebih menarik bagi banyak orang daripada kajian rutin. Karena sekali lagi memang nggak mudah untuk istiqomah di kajian rutin. Karena diantaranya adalah adanya potensi kehambaran. Karena rutin begitu. Nah ini yang harus ditanamkan kepada kita semua. Dan itu kan terjadi. Bukan hanya di kajian rutin, di sholat 5 waktu gitu loh. Betapa banyak kita hambar ketika mengerjakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap hari kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi akan membunuh rasa, akan mematikan rasa. Jadi hadirin Allah muliakan, berbeda dengan sholat yang setahun sekali, sholat id. Banyak orang tuh sholat itu lebih lebih terasa gitu loh, lebih mengharukan, apalagi setelah Ramadan atau apalagi setelah berjuang, setelah itikaf gitu loh. Setelah itikafnya kurang tidur, cari Lailatul Qadar gitu loh. Apalagi kalau nggak dapat makan dari bisnis itu semakin terasa gitu loh pas ketika sholat. Tapi sabar gitu loh, bukan dendam, bukan. Makannya habis, sabar, terus khatamannya selesai, 15 kali khataman. Itu sholat Idul Fitri itu bisa nangis ya, Mak. Kenapa? Karena itu tadi. Tapi begitu sholat Idul Fitri selesai haru biru, sholat selanjutnya di hari keberapa hadirin? Sholat Idul Fitri kan hadirin terharu biru nih. Sholat berikutnya tuh di hari keberapa? Hari ketiga. Jadi 2 hari absen. Ya hari yang sama pas sholat zuhur. Nah begitu masuk sholat zuhur lagi, kira-kira perasaannya sama apa enggak? Banyak yang enggak loh. Gitu loh. Karena sekali lagi itu tantangan dari ibadah yang rutin. Padahal mana yang lebih tinggi kedudukannya? Sholat zuhur atau sholat Idul Fitri? Sholat zuhur jelas. Tapi sholat zuhur setiap hari kita ketemu. Makanya sekali lagi butuh persiapan, butuh menghadirkan hati. Sama semua yang rutin itu kita harus sikapi ekstra dibanding yang lain. Kenapa? Karena kita harus libatkan hati kita. Kita harus libatkan jiwa kita. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Allah nggak terima doa dari hati yang lalai dan tidak fokus. Sedangkan sholat itu doa, as-sholat itu doa. Sholat itu doa. Secara bahasa, secara etimologi. Nah begitu juga kalau kita bicara dalam konteks kajian, maka kalau kita ingin berhasil di setiap kajian rutin khususnya, maka perlu ada pengkondisian hati, perlu adanya pengkondisian jiwa, perlu adanya isti'anah secara ekstra kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu nafi, minta ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta agar Allah mudahkan kita bisa khusyuk dan bisa ilmu itu masuk ke dalam hati kita, bukan hanya ke otak kita, bukan hanya kita pahami tapi bisa mempengaruhi jiwa dan hati kita. Lalu minta agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Lalu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca doa keluar rumah. Allahumma bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Lalu apa berikutnya? Allahumma inni apa? Bismika Allahumma amutu. Itu doa mau tidur. Pantesannya ngantuk ketika kajian. Yang dihafal doa mau tidur, bangun tidur, mau tidur, bangun tidur. Gitu. Tapi ada orang kayak gitu. Saya tahu ada orang tuh begitu ustadznya masuk bacanya doanya itu bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Lalu begitu ustadznya selesai doanya alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatan wa ila nusyur. Itu ada beneran, serius, ini kisah nyata. Makanya jangan salah berdoa. Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal au azila au uzal au adlima udhlam au ajhala yujhal alayya.
Jadi kita minta agar Allah menjaga kita jangan sampai tergelincir. Tergelincir itu kan bukan hanya tergelincir fisik, tergelincir hati, jadi ria, jadi sombong, jadi ujub misalnya pembahasan kita, dan seterusnya. Itu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Jadi, nah kalau kita bisa mengkondisikan, jadi ada pengkondisian hati, pengkondisian jiwa sebelum kita berangkat ke kajian atau ikut kajian rutin, lalu kita misalnya kajian kita misalnya jam 5 kurang lebih, itu kan ada waktu untuk kita sholat asar dulu, kita zikir petang dulu, dan zikir petang kita jalani dengan kehusyuan dan seterusnya. Oh itu akan besar dampaknya dalam kehidupan kita. Dan terapkan itu dalam semua ibadah-ibadah rutin. Makanya kan sholat 5 waktu, ada qobliyah sebelum sholat, lalu ada bagi laki-laki rangkaian tersempurna adalah ketika dia sholat di masjid dan dia berwudu di masjid atau di rumah. Di rumah itu kalau kita renungkan itu kan semua pengkondisian. Berbeda antara orang ngambil wudu di masjid dengan orang yang wudu di rumah. Itu semua pengkondisian, hadirin. Itu apalagi kalau jarak antara adzan dan qomatnya cukup leluasa untuk kita sholat qobliyah di rumah dulu. Apalagi kalau zuhur qobliyahnya 4 rakaat, jadi wudu qobliyah 4 rakaat, lalu jalan menuju masjid. Itu yang akan membuat kita lebih mudah khusyuk ketika sholat, karena setiap kita butuh pengkondisian, dan itu sangat logis gitu loh. Fisik sama kayak fisik. Hadirin yang butuh yang suka olahraga, kan kita butuh pemanasan, kita perlu warming up. Nggak bisa main langsung lari aja gitu loh. Nggak bisa langsung main bola aja. Semua harus dikondisikan. Sehebat apapun, nggak ada pemain, justru sebaliknya, salah satu yang menunjukkan pemain profesional dengan amatiran dan gaya-gaya nggak jelas kayak kita itu kan kedatangan ke lapangan gitu loh, suka main bola atau main apalah gitu, apa namanya dalam hidupnya, baca terus gitu hidup. Bisa kita main bola kita nih yang amatiran nggak jelas gini, kalau lapangan kita sewa jam 7 pagi, kita datang jam berapa? 7.30 kan gitu, apalagi kalau nggak bayar gitu, deh nggak merasa tertekan gitu. Lapangan jam 7, kita 7.30. Tapi lihat profesional, kalau mereka pertandingan jam 7 malam, mereka datang jam berapa? Jam 1 siang, jam 2, bahkan sebelum penontonnya datang mereka udah datang duluan. Lalu mereka ngapain? Tidur? Enggak, pemanasan, pengkondisian. Mereka pengkondisian, lalu nanti masuk lagi ke ruang ke ruang ganti, lalu persiapan, lalu strategi, lalu keluar lagi. Gitu. Jadi mereka datang sebelum penonton. Itu membedakan world class dengan kita level apa ya? Level RT, RW kayak kita begini itu tadi. Kalau kita enggak, kalau salah satu keperbedaannya pengkondisian. Kita lemah di pengkondisian. Nah, sekali lagi, para ulama kita seperti Syekhul Islam mengatakan bahwa hati itu treatmentnya atau cara menyikapinya itu seperti badan. Jadi kalau kita ingin berkualitas dalam ibadah kita, khususnya ibadah-ibadah yang rutin, yang sangat rentan kehilangan rasa di situ, maka kita harus persiapannya tuh lebih matang, lebih maksimum dan lebih totalitas. Kalau enggak, kita akan kehilangan rasa. Kita kehilangan ruh. Oke, kita sholat tapi kita nggak khusyuk. Kita datang kajian tapi kita nggak mendapatkan ilmu nafi. Ilmu itu nggak masuk ke dalam hati kita. Ilmu itu nggak membuat kita berubah. Ilmu itu nggak membuat kita merenung dan mengevaluasi diri kita. Ilmu itu nggak membuat kita muhasabah. Ilmu itu nggak membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Ilmu itu justru seringkali kita tembakkan ke pihak lain, ke orang yang kita kesel, yang udah benci duluan, daripada kita gunakan untuk mengislah atau memperbaiki diri sendiri. Dan itu seringkali terjadi. Maka penuntut ilmu dia tidak demikian. Maka
Dia akan melakukan pengkondisian, dia akan istighfar, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dia akan baca doa keluar rumah, dia akan berzikir sepanjang perjalanan, dia akan perbanyak istighfar kepada Allah, semoga Allah bersihkan dia dari dosa-dosa dan sehingga hatinya ketika berhadapan dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW dalam kondisi yang cukup bersih dan sudah dibersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan dia beberapa waktu sebelumnya. Nah itu yang harus dibangun hadirin sekalian. Sama. Dan itu sangat logis, sangat logis. Tapi itu tadi, kalau masalah dunia kita bisa berpikir seilmiah itu. Tapi kalau udah berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ibadah, benar-benar jomplang. Dan itu inkonsistensi. Kita punya standar ganda dalam hidup. Kalau itu masalah dunia, masalah syahwat, kita bisa well prepared, kita bisa persiapan yang sangat matang. Tapi kalau ini berkaitan dengan hati, jiwa, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, lupa kita sekedarnya. Yang penting udah ngerjain, yang penting aku kerjain, yang penting aku udah sholat, yang penting aku kan udah ngaji. Tapi ruh dari itu semua kita tidak dapatkan. Padahal seharusnya hak Allah harus lebih diprioritaskan. Sebagaimana Allah nggak pernah lupakan kita selama ini, maka bagaimana bisa kita gampang melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bahkan sekali lagi, Allah lah yang bisa memberikan kita kebaikan dan mencegah keburukan terhadap kita. Nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Lau annal ummata lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' dan yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu lak." Apabila seluruh umat berkoalisi untuk mensupport Anda, untuk mendukung Anda, maka mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Dan di sisi lain, wala in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Nabi SAW melanjutkan, apabila seluruh umat berkoalisi untuk menjegal Anda, untuk menjatuhkan Anda, untuk menghempaskan Anda, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kalau untuk manusia kita bisa persiapan dan pengkondisian sematang itu, padahal mereka nggak bisa memberikan apapun kepada kita, kecuali apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lalu bagaimana dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala? Ini penting. Jadi jangan sampai kita memberikan sisa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita punya standar ganda dan kita lebih semangat, lebih perfeksionis kalau berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan bos kita, berhadapan dengan klien, berhadapan dengan orang-orang strategis, tapi kita tampil apa adanya dan cenderung meremehkan kalau kita sedang berada dan berhadapan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama jamaah sekalian. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, dengan pembahasan kemarin kita alhamdulillah telah menyelesaikan keterangan tentang bab ujub, dan ini adalah kegagalan atau masalah yang sangat besar di dalam dunia ilmu dan hijrah kita, karena orang yang ujub tidak akan pernah berhasil istiqomah. Dan hadirin yang Allah muliakan, hendaknya kita menjaga diri kita dari ujub dengan berbagai macam variannya, dengan berbagai macam kondisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjaga diri kita dari ujub itu sendiri. Allahu taala alam bisawab. Dan bahkan saking
pentingnya masalah ini, saking pentingnya masalah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan adanya dosa dalam kehidupan kita, jemaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, "Laulam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dhalik." Kalau saja kalian tidak berdosa, saya khawatir kalian terkena hal yang jauh lebih besar daripada dosa itu sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan al-ujub, al-ujub, ujub dan ujub. Terpukau dengan diri sendiri. Bayangkan semengerikan itu. Orang yang tertipu dengan ketaatannya, tertipu dengan prestasinya, tertipu dengan pencapaiannya, tertipu dengan amal solehnya, tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat, tertipu dengan kesantunan dan kelembutannya, tertipu dengan sholatnya, puasanya, zikirnya, kajiannya, dan seterusnya. Lau lam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dhalik. Kalau kalian tidak pernah melakukan dosa, justru aku khawatir kalian terkena hal yang lebih berat dan lebih mematikan dari itu, yaitu al-ujub, al-ujub, ujub, ujub. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa ujub itu sangat menakutkan, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi salah satu hikmah kenapa kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak pernah buat kesalahan, maka manusia itu akan tertipu dan terpukau dengan pencapaiannya sendiri. Itu bahayanya. Makanya kita sampaikan bahwa ujub adalah penyakit bagi orang-orang yang punya prestasi, bukan orang-orang gagal. Jadi penyakit ini harus terus diingatkan, terus diingatkan seiring senioritas kita dalam hijrah, senioritas kita di dalam ilmu, senioritas kita di dalam amal-amal kebaikan. Justru semakin Anda senior, semakin tinggi level Anda, itu semakin besar peluang Anda terpukau dengan diri Anda sendiri dan seluruh pencapaian-pencapaian Anda. Dan akhirnya hancur. Dan Allah mengatakan itu syirik. Dan yang menjadi sekutu Allah diri Anda sendiri. Itu yang dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, kalau riya yang menjadi sekutunya Allah itu pujian manusia. Tapi kalau ujub diri Anda sendiri. Jadi bayangkan sampai seperti itu. Jadi makanya jamaah sekalian Allah muliakan, yang perlu kita camkan bahwa tujuan kita belajar itu bukan jadi tujuan kita belajar dalam tanda kutip, quote and quote, itu bukan jadi pahlawan. Tujuan kita belajar itu bukan, misinya tuh bukan untuk jadi orang yang ini, tapi justru sebaliknya, tujuan kita belajar untuk menjadi hamba dengan makna yang sesungguhnya, hamba yang tidak punya apa-apa, hamba yang meyakini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, hamba yang bisa meresapi firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu al-Ghaniyul Hamid, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji.
hamba yang sadar akan dosa-dosa dia, hamba yang tidak 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 bisa atau sadar bahwa dirinya tidak bisa bersyukur dengan sebenarnya bersyukur. Bukankah ilmu mengajarkan kita bahwa setiap kenikmatan harus kita syukuri, dan ketika kita berhasil mensyukuri nikmat tersebut, maka keberhasilan kita dalam bersyukur adalah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Maka ketika kita mensyukuri keberhasilan kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka itu adalah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Maka ketika kita mensyukuri kenikmatan, ketika kita bisa mensyukuri keberhasilan kita, mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka itu adalah kenikmatan berikutnya yang harus kita syukuri. Sampai pada titik kita menyerah dan kita nggak bisa menunaikan hak Allah yang bernama syukur tersebut dengan maksimum. Itulah tujuannya ilmu. Bukan tanpa merasa tinggi, bukan merasa besar, bukan merasa jago. Jadi artinya kalau mungkin kita mendengar di urusan dunia ada from zero to hero, kita berpikir from hero to zero. Dulu waktu kita belum belajar, kita merasa hero, kita merasa kita pahlawan di keluarga, kita merasa pahlawan di komunitas, kita merasa kita lah pahlawan di dunia dakwah. Tapi ilmu mengajarkan kita bukan siapa-siapa, kita nothing, kita zero, kita nol besar, kita bukan siapa-siapa kalau bukan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu mengajarkan kita bahwa sekali lagi bukan kita yang hebat, tapi Rabbul Alamin ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan itu semua, dan kita beruntung karena Allah mempergunakan kita. Inna Allah idza arada bi 'abdi khairan ista'malahu wa kama qala. Allah kalau ingin kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan gunakan dia dalam kebaikan. Dan itulah yang harus membuat kita semakin merasa bersalah, semakin merasa malu, Makanya kan al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu adalah cabang dari keimanan. Karena kita malu orang kayak kita dengan dosa, dengan kekhilafan, dengan track record yang gak bagus, kok dikasih kesempatan sama Allah. Pantasnya kita itu kan diadab, hadirin. Coba kita lihat kalau kita ingat dosa-dosa kita di masa lalu, bagaimana kita misalnya nggak sholat, nggak puasa, nggak berzikir, durhaka sama orang tua, mungkin melakukan dosa-dosa besar, ada yang pernah berzina, ada yang ini, ada yang itu. Tapi Allah bukannya mengadab kita, Allah kasih kesempatan, Allah kasih hidayah kepada kita, Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat, Allah kasih kesempatan kita merasakan nikmatnya meneteskan air mata dalam rangka bertobat dan kembali kepada Rabbul Alamin. Allah memberikan kesempatan kita untuk meraih hidayah, merasakan hakikat dari keindahan hidup, kenikmatan hidup, ketenangan yang sejati. Selama ini kita merasakan kesenangan semu syahwat, dan ternyata sekali itu nggak ada apa-apanya ketika kita mendapatkan ladzatul iman, mendapatkan kenikmatan iman, mendapatkan manisnya iman, kelezatan iman. Jadi semakin kita belajar, semakin malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Allah kasih kita di level ini ya? Padahal kita nggak pantas. Apa yang kita lakukan? Kita kurang bersyukur, kita kurang dalam mengabdi kepada Allah, kita kurang khusyuk dalam sholat. Tapi Allah tambah lagi, tambah lagi. Makanya istahyu minallahi haqqul haya, kata Nabi SAW. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bahwa kita nggak ada yang bisa kita banggakan, hadirin. Makanya itu yang kan kata para ulama, bahwa orang-orang yang merasa diri tinggi adalah orang-orang di fase awalnya ilmu, tapi semakin dia bertambah ilmu, teman-teman merasa kecil, merasa kerdil, merasa hina, merasa nggak punya apa-apa. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita lihat ada hal menarik ada satu sisi yang menarik dari nama-nama besar dalam Islam, bahwa mereka semakin tinggi seseorang, mereka tunjukkan sangat simpel. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika ditusuk dan akan wafat, lalu dipuji oleh seorang anak muda, apa harapan beliau? Umar bin Khattab, khalifah
Yang kata Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka orang itu Umar bin Khattab. Lalu beliau dipuji kan sama anak muda tersebut bahwa Nabi SAW wafat dalam kondisi ridho kepada engkau, dan engkau akan meninggalkan dunia dalam kondisi para sahabat-sahabat Nabi ridho kepada engkau. Apa yang membuat, apakah beliau ujub? Enggak, hadirin. Justru beliau mengatakan lali wala alayya. Salah satu kalimat yang sangat terkenal, beliau katakan lali wala alayya. Apa artinya? Artinya saya hanya berharap skor menjadi satu sama. Kalau Allah terima jasa-jasa saya itu, saya hanya berharap membuat skor draw antara jasa dengan dosa. Allahu Akbar. Umar bin Khattab berpikir demikian. Lihat, gak ada ujub sama sekali di level orang-orang terbaik. Salah satu doa yang dibaca Sa'id bin Musayyib, apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, selamatkan saya. Orang nomor satu di tabi'in berdoa selamatkan saya, bukannya menceritakan jasa saya A, jasa saya B, jasa saya C, saya jasa C. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Seakan-akan gak ada jasa sama sekali dalam perjalanan hidup beliau, padahal beliau Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu di kalangan tabi'in, muridnya Aisyah dan nama-nama besar, dan bagaimana kewaraan, bagaimana kekokohan dia dalam menghadapi fitnah-fitnah dunia. Tapi begitulah orang-orang besar, semakin tinggi, semakin merendah, semakin tinggi, semakin merasa zero, semakin tinggi, semakin merasa nggak punya apa-apa, semakin tinggi, semakin merasa la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang patut dibanggakan, nggak ada yang patut dipuji kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya itulah ayat yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Gak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Gak ada yang berhak disanjung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang berhak dipuja kecuali Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu yang harusnya membuat kita istiqomah dalam ilmu, karena ilmu itu bukan membuat kita menjadi arogan, membuat kita menjadi merasa tinggi, merasa hebat, merasa berjasa, ini semua gara-gara saya. Justru sebaliknya, semakin tinggi, semakin sadar betapa jomplangnya antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kinerja kita sebagai hamba. Betapa jomplangnya antara anugerah yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan performa kita sebagai seorang hamba. Alangkah jomplangnya nikmat-nikmat Allah dengan kekhusyuan kita pada saat kita sholat, pada saat kita baca Quran. Coba renungkan lagi hadirin sekalian. Kapan terakhir kita khusyuk ketika baca Al-Quran? Kapan terakhir kita nangis ketika baca Al-Quran? Tapi Allah nggak adab kita. Allah kasih lagi nikmat, Allah kasih lagi nikmat, Allah kasih lagi nikmat, Allah kasih lagi nikmat. Yang harusnya membuat kita malu, bukan membuat kita ujub. Harusnya membuat kita sadar bahwa sekali lagi sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan oleh karena itu, dan ilmu mengajarkan kepada kita bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda kepada kita, fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluh. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Lan yudkhilal jannata ahadan amaluh. Tidak ada seorang pun yang amalnya memasukkan dia ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Wala ana. Begitu juga dengan saya. Allahu Akbar. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatih. Kecuali Allah meliputi aku dengan kasih sayangnya. Dalam riwayat, illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah SWT yang meliputi aku dengan karunia dan kasih sayangnya. Hadirin yang Allah muliakan. Gak ada satupun dari kita yang masuk surga karena amalan kita. Surga itu terlalu tinggi, kita nggak pantas. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak beramal, kita harus beramal. Tapi sehebat-hebat amal kita untuk membayar nikmat Allah saja yang sebelumnya nggak dapat. Apalagi khalidina fiha abada, apalagi surga yang begitu luas dan nggak mungkin gitu. Hadirin Allah muliakan. Dan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah.
Apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana. Tidak juga saya. Kecuali karena Allah kasih rahmat kepada saya. Kasih karunia kepada saya. Nabi SAW saja bukan masuk surga karena amal beliau. Lalu siapa kita ujub? Lalu siapa kita merasa diri hebat? Lalu siapa kita merasa dijago? Nabi SAW. Gak ada suami yang lebih baik daripada Nabi SAW. Dan beliau gak masuk surga karena amal dan gak masuk surga karena performa sebagai suami. Tidak ada ayah yang lebih baik daripada Nabi SAW. Tidak ada orang tua yang bisa mendidik anaknya dibanding Nabi SAW. Lalu beliau tidak masuk surga karena kekuatan beliau dalam mendidik anak-anak. Tidak ada anak atau tidak ada keponakan yang lebih berbakti dibanding Nabi SAW. Lalu beliau tidak masuk surga dari karena itu. Tidak ada orang yang sholat sekhusyuk Nabi SAW. Tidak ada sosok yang qiyamul lail seperti Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu sampai sayang banget sama suaminya karena Nabi SAW sholat lail sampai kaki beliau bengkak. Kata orang-orang di sekitar beliau, apakah harus sampai seperti ini ya Rasulullah? Bukankah kesalahan telah diampuni sebelum dan sesudah? Apa kata Nabi SAW? Afal akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Kaki beliau bengkak, hadirin. Dan beliau tidak masuk surga karena amalan-amalan tersebut. Lalu kita ujub, kekonyolan di atas kekonyolan. Siapa kita? Nabi SAW ketika Qiyamul Lail membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa atau membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran dalam satu rakaat, dan beliau tidak masuk surga karena amalan beliau. Siapa kita, hadirin sekalian? Beliau Rasulullah SAW yang rela meninggalkan kampung halaman, tanah air dalam rangka hijrah. Kita paling mentok-mentok pekerjaan, hadirin. Kita mentok-mentok beberapa bisnis. Itu pun kayaknya udah ngedumel segala macam. Nabi SAW tinggalkan semua. Dan beliau tidak masuk surga karena amalan-amalan tersebut. Dan beliau kasih statement yang jelas. Illa an yadaghomadanillahu bifadlin wa rahmah. Saya masuk surga karena kasih sayang Allah. Dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW demikian, maka kita lebih-lebih daripada hal tersebut. Yang memasukkan kita ke surga, itu bukan karena kita datang di kajian ini atau di kajian-kajian yang lain. Yang membuat kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena zikir kita. Pasti kita lemah, tetap kita harus beramal, tetap kita harus beribadah. Tapi apa yang bisa dibanggakan dengan amal-amal tersebut? Kita bisa masuk surga karena Allah sayang sama kita. Karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Jangan bisa membuang. Jadi tahu dirilah kita. Malulah kepada Allah. Jangan berbangga diri. Anda masuk surga bukan karena amal Anda. Dan amal Anda nggak ada yang bisa dibandingkan. Siapa di antara kita dengan mereka? Kita, jangankan bicara orang-orang saleh terdahulu yang jago-jago seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hadirin tahu kan sejarah bagaimana Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Dua anak yatim, dua anak kecil, anak yatim. Lalu ketika Nabi SAW, Nabi mengatakan, karena semua atau secara umum orang-orang Madinah menawarkan tanah dan rumahnya untuk Rasulullah SAW. Dan kata Nabi SAW, untaku yang akan memutuskan karena dia dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya untanya berhenti di sebuah tanah yang ternyata tanahnya Sahal dan Suhail, dua anak yatim yang ada pada saat itu. Dan disitulah Nabi SAW membangun masjid. Dan ketika Nabi SAW mau membayar uang tanah kepada Sahal dan Suhail, dua anak yatim, anak kecil hadirin. Apa kata dua anak kecil itu? Nggak perlu bayar. Ini buat Rasulullah dan Rasulnya. Gak usah bayar. Siapa di antara kita pernah ngasih tanahnya untuk agama Allah? Jangankan bicara Abu Bakar, jangankan bicara Umar, jangan bicara Uthman bin Affan. Berhadapan dengan dua anak kecil saja di masa itu, kita nggak ada apa-apanya, hadirin. Nggak ada apa-apanya. Lalu kita membanggakan diri kita, lalu kita ujub, lalu kita terpukau. Itu kekonyolan di atas kekonyolan. Apa yang sudah kita lakukan? Kita pernah kasih semua harta kita di jalan Allah. Kita pernah kasih tanah kita di jalan Allah. Kita pernah kasih semuanya di jalan Allah. Ini anak kecil. Kita di usia yang sama, itu rebutan joystick PS hadirin.
gitu. Kita nggak ridho, minjemin, bukan ngasih, minjemin joystick itu ke teman kita, atau bahkan kita nggak rela minjemin joystick itu ke kakak kita, adik kita, darah daging kita sendiri, kita nggak ridho. Level mereka itu kasih tanah, itu anak kecilnya kasih tanah untuk Rasulullah SAW. Lalu apa yang mau kita ujubkan sekarang? Apa yang kita bisa lakukan? Ini kelucuan. Harusnya kita sadar. Maka ilmu yang membuat kita semakin merendah, semakin tahu diri, semakin malu, dan semakin memohon ampun kepada Allah, dan berharap agar Allah sayang sama kita. Karena itulah jalan kita masuk surga. Jika Allah sayang sama kita, memaafkan dosa-dosa kita, dan memberikan kita karunia, itu yang kita andalkan. Gak ada satupun alasan logis kita pantas kagum dan pantas ujub terhadap diri kita dan amal-amal kita. Ini yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi jamaah Allah muliakan, kita harus tahu karakter dari bidang yang sedang kita geluti dan apa tujuan dari ini semua. Kalau itu cara berpikir kita di dunia atau bidang-bidang kehidupan kita, lalu bagaimana dengan ilmu? Salah satu kegagalan atau penyebab kegagalan sebagian pihak adalah dia tidak tahu karakter dalam dunia ilmu, dan dia tidak tahu tujuan dari ilmu itu sendiri. Di antara para ulama pernah ditanya seperti pertanyaan ke Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala tentang bagaimana caranya atau kitab apa yang dibaca agar kita bisa unggul di dunia ilmu, bisa tafawuq. Tafawuq itu dari kata-kata fauqa, di atas. Kita bisa menjadi yang terdepan, kita bisa jadi yang paling menonjol. Kita kalau bahasa formal kita bisa di ranking 1 gitu. Kita jadi yang terbaik secara apa, mungkin secara maklumat, secara segala macam dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya? Lalu beliau, ulama kita, jawab dengan jawaban yang sangat mengejutkan. Kata beliau, apa gunanya jadi tafawuk? Apa gunanya punya titel yang terbaik? Apa gunanya punya titel yang terhebat, yang paling menonjol, yang menjadi nomor 1? Itu bukan tujuan di dunia ilmu. Apa arti dari itu semua? Itu bukan konsep kita. Tujuan kita belajar, kata beliau, agar mencapai derajat ihsan. Sebagaimana hadis Jibril. Dan para ulama mengatakan bahwa tingkatan tertinggi di dalam agama kita adalah ihsan. Level pertama, yang pertama adalah Islam, yang di atasnya iman, dan di atasnya yang paling atas ihsan, sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, atau hadis yang dinamakan Ummu Sunnah, induknya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan zahir, lalu di level atasnya iman adalah amalan-amalan batin,
Lalu ihsan adalah puncak dari itu semua. Yang disampaikan Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa sampai ke level seperti itu, maka beribadahlah kepada Allah dengan keyakinan Allah Maha melihatmu. Itu puncak. Jadi itulah tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi dalam agama kita adalah ihsan. Ketika kita beramal merasa diawasi oleh Allah, atau derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kita beramal dengan keyakinan Allah Maha melihat kita. Dan di level tertinggi lagi, musyahadah. Kalau kita beribadah, kita beramal seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan tertinggi. Jadi bukan menjadi lebih pintar dari A, lebih pintar dari B, lebih pintar dari C, lebih pintar dari D, atau menjadi yang paling pintar di sebuah majelis, atau menjadi paling pintar di sebuah kelas. Bukan itu poinnya. Tapi bagaimana ilmu itu menuntun kita menjadi orang-orang yang muhsin ketika beribadah, menjadi orang-orang yang ketika beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah di level musyahadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama kita. Bukan merasa paling hebat, bukan merasa tinggi, bukan terpukau dengan diri sendiri. Bukan sama sekali. Tapi bagaimana kita mencapai derajat ihsan. Dan orang yang sampai derajat ihsan pasti ibadahnya totalitas. Pasti akan habis-habisan. Pasti akan maksimal. Tapi orang yang ibadahnya secara zahir terlihat maksimal belum tentu ihsan. Belum tentu merasa diawasi oleh Allah. Bisa jadi karena dilihat oleh si A, bisa jadi dilihat oleh calon mertua, bisa jadi dia ngincar akhwat di belakang dan dia ingin tampil perfect. Semua bisa terjadi. Tapi kalau orang merasa diawasi oleh Allah, dia akan all out. Dia akan habis-habisan. Kenapa? Jelas. Dia yakin Allah melihat dia. Jadi sekali lagi, jadi bukan motif kita tuh bukan mengalahkan A, bukan mengalahkan B, bukan gimana majelis ini jadi rame, atau gimana kita mengalahkan majelis lain, atau kita lebih baik daripada, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kualitas ibadah kita semakin baik. Itu inti dari kita belajar. Bagaimana ketika kita mencari nafkah, kita benar-benar merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan maksiat, berhadapan dengan yang haram, maka kita katakan dalam diri kita, ini akhafullah, saya takut sama Allah, dan Allah sedang lihat saya. Allah al-basir, Allah maha melihat. Sehingga kita urungkan hasrat kita urungkan nafsu kita urungkan syahwat kita untuk melakukan hal-hal demikian. Itu inti dari kita belajar. Itu intinya kita menghafal ayat. Itu intinya kita menghafal hadis Nabi SAW. Itu intinya kita duduk di majelis-majelis ilmu, di depan buku-buku para ulama, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, agar kita bisa memperbaiki amal kita, agar kita bukan hanya Islam secara zohir, secara penampilan, atau bukan hanya hijrah secara penampilan, tapi kita benar-benar hijrah zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin di level tertinggi. Itu cita-cita yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Bukan ujub, hadirin. Itu nggak ada, itu tidak boleh ada di agenda kita. Kagum sama diri sendiri, itu jelas gagal kita. Orang-orang yang ihsan nggak mungkin ujub. Orang-orang yang ihsan nggak mungkin terpukau dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang ihsan nggak mungkin tertipu dengan pencapaiannya. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang ihsan merasa belum melakukan apapun. Dan orang-orang yang ihsan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita capai. Bagaimana kualitas ibadah kita membaik. Bagaimana
kualitas amal soleh kita membaik, bagaimana kita lebih baik lagi menjadi suami. Kenapa? Karena Allah Maha melihat kita. Jadi walaupun istri kita nggak bisa pantau kita, kita akan tetap menjaga rumah tangga kita dan kesehatan kita. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Fa'ilam takun taro fa'innahu yarak. Kalau Anda belum bisa sampai di level musyahadah, maka yakinlah Allah Maha melihat Anda. Sebaliknya juga demikian, kita menuntut ilmu agar kita lebih baik sebagai istri. Walaupun suami kita pergi dan kita bisa hubungi A, bisa hubungi B, kita bisa selingkuh, kita bisa berkhianat, tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Ini akhafullah, saya takut dengan Allah. Dan Allah Maha melihat saya. Suami saya mungkin nggak lihat saya, tapi Allah lihat saya. Istri saya nggak lihat saya, tapi Allah Maha melihat saya. Itu derajat ihsan. Bagaimana kita menjadi orang tua yang mendidik, orang tua yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, walaupun anak-anaknya nggak bisa komplain, anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya nggak ngerti juga apakah diberikan yang terbaik atau dipermainkan, tapi lagi-lagi Allah Maha melihat. Saya nggak berani buat macam-macam. Oke, anak saya bisa saja saya bawa ke kanan, bawa ke kiri, tapi anak saya punya Rob yang akan bertanya kepada saya pada hari kiamat nanti, apakah saya menunaikan hak anak-anak saya apa tidak. Itu tujuan kita belajar, bukan terpukau dengan pencapaian kita, terpukau dengan hafalan kita, terpukau dengan kekuatan pemahaman kita, terpukau dengan kejeniusan kita, terpukau dengan keseniorian kita. Kita merasa udah bertahun-tahun di majelis ilmu A, majelis ilmu B, majelis ilmu B, C, dan akhirnya kita terpukau dengan itu. Bukan itu poinnya. Justru itu menunjukkan kita gagal dalam dunia ilmu. Orang-orang yang berhasil, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita, hadirin. Makanya ulama mengatakan, apa gunanya Anda menjadi yang terbaik secara pemahaman kalau Anda tidak memperbaiki ibadah Anda? Apa gunanya Anda menjadi yang terdepan dalam hafalan atau setoran hafalan juz 30, juz 29, juz 28 kalau Anda nggak mengamalkan apa yang Anda hafal dan Anda nggak berusaha mengamalkannya dan Anda merasa bebas-bebas saja seakan-akan roh Anda buta atau tidak bisa mendengar? Bukan itu kan poin kita. Poin kita belajar agar memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar memperbaiki kedekatan kita dengan Allah, agar memperbaiki kualitas ibadah kita dengan Allah. Atau bahasa yang lebih simpel, kita belajar agar menjadi hamba, bukan menjadi pahlawan. Jadi hamba, dan hamba rendah. Namanya hamba. Hamba adalah status yang sangat rendah. Sangat rendah, hamba. Hamba itu lebih rendah daripada ART, hadirin, hamba. Makanya tapi itu gelar yang benar-benar sangat fenomenal dalam agama kita kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kan gelar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Hamba Allah, hambanya Allah, hamba nggak punya apa-apa. Hamba tuh nggak punya apa-apa. Hamba tuh nggak pernah membanggakan dirinya. Hamba tuh nggak pernah ingin terlihat hebat. Hamba itu rendah. Hamba itu rendah. Dan itulah yang harus dilakukan. Bagaimana hidup kita senantiasa merendah di hadapan Allah, senantiasa mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan minder, bukan minder, tapi ketundukan, kepatuhan dan kerendahan di hadapan Pencipta yang mempunyai semua ini dan mempunyai diri kita semua. Oleh karena itu yang harus dimasukkan. Makanya ini basic yang ditanamkan para ulama sebelum belajar bab-bab ilmu. Itu yang dikatakan al-adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu. Jadi sebelum Anda belajar tentang toharoh, belajar tentang sholat, belajar tentang ini, dan wawasan Anda semakin luas, Anda harus tahu dulu konsepnya. Makanya para ulama mengkaji buku-buku seperti ini sebelum itu semua. Agar apa? Agar jangan sampai perjalanan kita di dunia ilmu sudah panjang, tapi kita salah alamat, kita salah destinasi, kita salah tujuan. Dan akhirnya kita ingin mengangkat diri kita, menyombongkan diri kita, ujub terhadap diri kita, ingin terlihat hebat, dan terpukau, orang tuh harus ke kita. Tidak, diri.
Bukan itu poinnya. Kita ingin jadi hamba. Kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin disayang sama Allah. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah ampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa kita. Itu yang kita inginkan. Kita ingin Allah ridho dengan kita. Dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, margin dan gap antara ilmu dan pengamalan kita. Itu yang kita harapkan. Kalau itu berhasil, apa artinya yang lain, jamaah sekalian? Buat apa semua orang muji kita tapi Allah nggak ridho sama kita? Buat apa kita dipuji si A, si B, si D, tapi Allah murka sama kita? Untuk apa kita mendapatkan sanjungan sama dari banyak pihak, tapi Allah nggak memaafkan dosa-dosa kita? Ini harus kita renungkan. Kita harus back to basic, kembali ke fondasi kita. Kita belajar untuk menjadi hamba, bukan menjadi pahlawan, bukan menjadi nama besar yang terpukau dengan namanya sendiri, bukan itu. Tapi kita ingin merendah, merendah, dan merendah. Dan kita ingin mencapai derajat ihsan. Kalau mengerjakan sesuatu totalitas, bukan karena manusia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita dalam belajar. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Itu tujuan kita datang ke sini. Itu tujuannya, bukan untuk sebatas ngerti, paham, dan itu semua penting. Paham, hafalan penting, mengerti penting. Tapi itu pengantar agar kita sampai pada derajat penghambaan, ubudiyah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid, mengagungkan Allah setinggi-tingginya dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Itu yang kita harapkan. Dan kita tahu itu nggak akan berhasil kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai salah alamat, jangan sampai salah tujuan, jangan sampai salah cita-cita. Ini bukan tentang kita, ini tentang Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang harus diagungkan adalah Allah, bukan diri kita. Yang harus dipuji adalah Allah, bukan diri kita. Yang harus disucikan itu Allah, bukan diri kita. Diri kita pendosa, hadirin. Diri kita kotor. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Itu poin. Dan disitulah kita akan menikmati dunia ilmu. Disitulah kita akan menikmati ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita tadaburi. Disitulah kita akan menikmati hadith-hadith yang kita pelajari. Disitulah kita akan menikmati keterangan para ulama yang kita telaah dan kita renungkan. Kalau nggak akan berhasil. Kalau nggak hambar, hadirin sekalian. Orang-orang sombong tuh hambar semua hidupnya. Orang-orang yang arogan, yang ujub, gak ada nikmat-nikmatnya. Mereka gak pernah merasakan hidup. Gitu. Gak akan pernah merasakan hidup. Hadirin sekalian, coba kapan kita merasakan nikmatnya Qiyamul Lail misalnya? Pada saat kita merasa kotor. Kapan kita merasa nikmatnya 10 malam terakhir? Pada saat kita merasa kotor lalu kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu nikmatnya luar biasa. Pada saat apa jamaah haji itu banjir air mata pada saat wukuf di Arafah? Pada saat kagum dengan dirinya, pada saat sombong, pada saat ujub? Bukan. Pada saat mereka merasa kotor. Lalu mereka merasa Allah tetap undang mereka. Dan detik itu mereka berada di tanah yang begitu luar biasa yang bernama Arafah. Tanah yang diinjak oleh para anbiya di masa mereka masing-masing.
tempat di mana mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya. Padahal mereka sadar betapa kotornya diri saya. Kok saya diundang gitu loh. Padahal masih banyak orang-orang kayaknya lebih luar biasa, tapi saya yang diundang. Harusnya saya diusir, tapi Allah nggak usir saya. Allah undang saya. Oh, itu tumpah air mata di wukuf Arafah, hadirin. Semua tentang itu. Semua tentang kerendahan, bukan tentang ketinggian. Makanya begitu kita merasa tinggi, hambar ibadah, hadirin. Hambar. Kajian akan hambar, sholat akan hambar, qiyamul lail akan hambar, zikir akan hambar. Semua kan, umroh Anda mau bayar ratusan juta, tapi Anda berangkat dengan ketinggian, hambar umroh itu. Tapi kita di apartemen yang biasa-biasa aja, cenderung jelek segala macam. Tapi kalau kita datang sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi undanganmu, dalam kondisi kita merasa diri kita kotor, kita merasa rendah, kita merasa nggak ada apapun. Itu dari apartemen sampai Masjidil Haram nangis, hadirin. Dan kita merasakan sensasi ibadah. Itu ibadah. Ibadah ketika kita merasa diri rendah di hadapan Allah. Bukan merasa diri tinggi dan terpukau dengan diri. Dan spotlight harus menghadap kepada kita. Bukan itu. Semua perhatian harus tersorot ke Rabbul Alamin. Bukan kita. Kita hanya hamba. Yang la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Cuma lihatlah. Kapan kita merasa tersentuh kita kayak baca Quran? Kenapa sekali lagi dulu waktu kita hari-hari pertama taubat, itu air mata bisa ngucur terus. Ini nangis, ini nangis, ini nangis. Ingat lagi dulu. Kenapa sekarang air mata itu hilang? Padahal kita sudah hijrah itu selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Karena dulu kita merasa kotor. Maka air mata itu mudah untuk kita keluarkan. Tapi sekarang tertipu kita. Terpukau. Merasa diri senior. Merasa diri udah lama. Merasa diri punya titel. Mungkin bukan titel secara formal. Tapi titel masyarakat. Dan pada saat itulah berangsur-angsur rasa itu hilang dalam diri kita. Nggak ada. Coba kita lihat ketika kita sebagai suami dan kita merasa tinggi di hadapan istri kita, merasa hebat, merasa kita yang pemimpin, kita yang paling jumawa. Apa rasanya sholat pada saat itu? Apa rasanya baca Quran pada saat itu? Pada saat kita bisa bentak-bentak istri kita sampaikan arogansi kita kepada dia. Iya, Anda bisa caci maki istri Anda, tapi kenikmatan dicabut dari diri Anda. Kenapa? Karena Anda merasa besar. Coba lihat para istri yang misalnya arogan, alfa, lalu membantah suaminya. Oke, Anda bisa bantah suami Anda lebih pintar daripada suami Anda. Tapi coba Anda sujud, Anda bisa nangis? Gak bisa. Gak bisa. Ibadah itu kerendahan. Ibadah itu merasa diri kecil di hadapan Allah. Ibadah itu ketika kita merasa kotor di hadapan Rabbul Alamin. Itu yang membuat kita menikmati. Menikmati. Coba ketika jamaah umroh lalu tawaf, lalu hadirkan perasaan bahwa saya yang terbaik, saya memang layak diundang, saya hebat, saya banyak prestasi. Apa nikmatnya tawaf pada saat itu? Walaupun jarak antara kita dengan Ka'bah hanya dalam beberapa langkah kaki saja, tidak ada rasa sama sekali. Tapi coba kita tawaf, atau nggak usah, atau mungkin dari antara jamaah nonton. Karena kita belum mampu, kita hanya bisa nonton siaran langsung dari kejauhan, dari Jakarta, ngelihat live-nya Masjidil Haram. Lalu kita hadirkan perasaan, saya tuh pengen ke sana, gitu. Tapi apa ya, pantas, gitu. Saya banyak dosa, tapi saya yakin Allah tuh maha mengijabah doa. Saya masih punya harapan. Itu walaupun jarak antara kita dengan Masjidil Haram ribuan kilo, itu air mata tumpah, hadirin. Dan kita merasakan kenikmatan. Dan kita merasa dekat dengan Robnya Ka'bah. Sama Ka'bahnya jauh. Tapi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi kalau Allah mengatakan, kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan doa para peminta jika dia meminta.
Falastajibu li, sambut seruanku dong. Wal yu'minu bi, beriman kepada aku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini bukan tentang fisik hadirin, ini tentang bagaimana hati kita. Setinggi apa arogansi kita, atau serendah apa jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau dekat dengan Ka'bah, tapi kalau hati Anda merasa tinggi, gak ada rasa itu ibadah. Gak ada rasa. Dan ada banyak orang sudah membuktikan hal itu. Dan sebaliknya, ada orang gak pernah ke sana, tapi tiap malam tuh bisa nangis, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang jamaah haji itu belum sampai sana, baru diumumkan visanya keluar tahun ini, udah nangis jamaah. Udah rasanya indah udah. Dan tenggelam dalam keindahan. Kenapa? Karena dia merasa diri kotor, merasa diri kecil, merasa diri kerdil. Siapa saya? Lalu Allah undang saya pada tahun ini, Allahu Akbar. Jadi setiap kita merasa diri rendah, disitulah kenikmatan akan hadir. Disitulah ladzatul iman akan datang. Disitulah kita masuk ke sebuah keindahan dimensi yang kita nggak pernah rasakan sebelumnya. Dan itu jauh lebih tinggi daripada kesenangan syahwat yang seolah-olah dengan gimmick terlihat indah. Itu nggak ada apa-apanya jamaah. Orang yang pernah merasakan kenikmatan iman, tumpahnya air mata, lalu lamanya sujud, lalu qiyamul lail di 10 malam terakhir Ramadan, atau qiyamul lail di luar Ramadan, atau umroh atau haji, atau apapun ibadah yang dilakukan, tapi dengan kerendahan hati, dengan keterpurukan karena banyak melakukan dosa, tapi punya husnudzon dengan Allah, harapan sama Allah. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Itu ibadah. Itu ibadah. Dari situ kita sedikit tahu kenapa seorang Bilal itu gak peduli mau dicambuk, mau dihinakan, mau dibakar, mau diapapun, dan dia tetap mengatakan Allah, Al-Ahadul Ahad. Ngerti kita, kok bisa ada orang kayak demikian? Kita jadi ngerti kenapa Sumayyah, seorang wanita tua, itu gak bergeming, mau dibakar, mau diikat, mau disiksa, tetap dia berada di atas imannya, karena mereka merasakan kelezatan yang gak bisa dirasakan hanya dengan ucapan. Dia harus rasakan itu jamaah, baru dia akan rasa itu betapa nikmatnya hal demikian. Dan itu gak akan bisa kalau hati kita masih ada kesombongan, masih ada keujuban, masih ada merasa diri hebat. Gak bisa. Itu harus benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Makanya sekali lagi, kenapa? Coba kita lihat hadirin. Sholat itu, apa zikir yang paling banyak kita bacakan? Takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bukan kita yang besar. Tapi Rob kita yang maha besar. Kita kerdil. Kita kecil. Kita zero. Kita bukan hero. Kita zero. Lalu posisi apa yang terbaik dan terdekat dengan Allah? Sujud hadirin. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbi wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Kata Nabi SAW, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak doa. Sujud doa. Kenapa? Kenapa? Karena walaupun kalau secara fisik mungkin berdiri lebih dekat daripada sujud. Karena Allah di atas. Tapi ini bukan tentang fisik, ini tentang makna. Ketika Anda sujud, Anda benar-benar merendahkan diri Anda di hadapan Rabbul Alamin. Anda letakkan kepala Anda, kening Anda itu sejajar dengan tanah. Kepala itu simbol ketinggian seorang manusia. Kepala itu simbol pride-nya, kehormatan dia. Kita didorong pundak, kita akan sabar hadirin. Tapi kalau kepala kita digituin, kita nggak bisa sabar, karena itu penghinaan. Tapi dalam sujud kita rendahkan, dan disitulah kenikmatan terbesar terjadi. Kenapa? Karena ini tentang kerendahan. Kita tuh belajar untuk merendah, bukan meninggi. Kita belajar untuk merasa nggak punya jasa apapun, bukan merasa banyak jasa. Terjadi kesalahpahaman di banyak kita seringkali ketika kita tidak mengerti tentang hakikat ini. Makanya kalau setiap penuntut ilmu bisa memahami hal ini, itu dunia ilmu tuh indah hadirin.
Gak ada merasa diri hebat, gak ada. Semua merendah. Gak merasa diri hebat. Semua merasa diri bodoh. Semua merasa diri gak punya. Semua merasa la haula wala quwata illa billah. Main, lihat zikir pagi petang. Ya hayyukum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata jangan biarkan aku bertumpu pada diriku. Kenapa? Karena lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi siapa yang merasa lemah, hadirin sekalian? Dan inilah salah satu bius dunia. Dunia itu membuat ilusi bahwa kita tuh tinggi, kita tuh hebat, kita tuh luar biasa, kita bisa melakukan semuanya. Itulah salah satu bius harta. Karena harta benda ajaib yang membuat Anda seakan-akan luar biasa, hebat dan bisa lakukan apapun. Anda bisa beli semuanya. Padahal enggak, hadirin sekalian. Enggak bisa. Dan itulah pentingnya ilmu nafi. Jadi bukan meninggi, tapi merendah. Merendah, merendah, dan terus merendah. Dan semakin merendah kita, semakin kita menikmati proses kehidupan kita sebagai seorang hamba. Itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Dan semakin kuat kita sebagai manusia. Hadirin, semakin hadirin merendah, semakin hadirin nggak bisa, semakin hadirin tidak sakit kalau ada yang menjatuhkan. Kapan kita merasa sakit ketika dijatuhkan? Ketika kita ada di lantai ke-15 misalnya, lantai ke-12. Tapi kalau kita ada di basement -2, apa sakitnya hadirin? Itu udah mentok. Jadi itu yang membuat kita kuat justru. Makanya orang sombong, orang ujub, orang yang paling sakit hati kalau dibicarakan orang. Kenapa? Karena dia merasa tinggi. Begitu tinggi dijatuhin orang, jatuh sakit. Tapi orang yang merasa rendah, gak ada isu hadirin. Dasar bodoh loh, emang gue bodoh. Gitu deh, emang gue bodoh. Dasar bodoh gak pintar, emang gue gak pintar. Tenang hidupnya. Hadirin kalau dibilang bodoh, tersinggung gak? Karena merasa pintar kan. Kalau tersinggung, kalau kita memang bodoh, santai aja. Ngomong emang gampang hadirin. Dan yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi itu hakikatnya. Itu yang membuat kita kuat sebenarnya. Ketika kita benar-benar merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kita lemah. Lalu kita serahkan semua kepada Rabbul Alamin. Dan saat itu Allah akan tolong kita dan Allah akan uraikan masalah kita satu demi satu. Ini semua tentang itu. Dan itulah penghambaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi, dari sini kita sadar betapa ujub itu adalah antitesa dari ilmu itu sendiri. Makanya pasti gagal. Pasti gagal. Karena tujuan ilmu justru membuat kita merendah. Karena dengan merendahlah kita akan berhasil dunia dan di akhirat. Dan dengan merendahlah kita akan kita akan kuat secara jiwa dan secara mental. Dan itu cara Allah menguatkan kita. Dan kita akan merasakan kenikmatan ibadah. Ini yang bisa disampaikan, dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan materi kita ke penyakit yang berikutnya. Kita sudah selesai dengan ujub dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Qadarullah waktu sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita diberikan manisnya iman dan kelezatan dalam beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.